Mas pengen bubur ayam. Jangan bilang bubur ayam. Mas nih main-main. Tuh lihat dibuka brankas emasnya diturunin. Mas tuh lihat tuh ya bagus tuh. Mas. Nggak mau pengen makan. Ini main emas. Tolong lu nggak tahu nih emas berapa nih sekilonya. 22 juta sekarang. Nggak mau pengen makan. Apakah saudaraku bisa ganti itu lapar dengan emas? Mas, ayo terus main. Ada orang yang udah kaya di Jakarta sini. Dia punya kekayaan dia 400 miliar. Ambles main komoditi emas. Ayo, emas kan kosong. Dia main komoditi emas. Kosong nol ambles. Di Bandung ada satu toko emas. Sudah punya uang 2 miliar. Cukup kan? Aduh, sudahlah. Ini manusia nggak puas. Main komoditi emas. Belas kosong. Emas tuh kosong. Makanya saudara-saudaraku, pikiran kita mesti kita punya pikiran Kristus. Haleluya, pikiran Kristus. Ada satu orang kaya di Jakarta ini, saya baru dengar dari satu saudara, pabriknya mau bangkrut. Senin udah bakal diambil deh sama bank. Udah bangkrut, dia uang di bank minjem nggak bisa dibayar. Udah bangkrut. Itu hari Rabu dia puasa, saudara-saudara. Dia cari sama Tuhan sungguh-sungguh, dia puasa. Dia cari pikiran Kristus. Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu ini pabrik besar, saudara. Ratusan juta dia punya utang. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, ya udah buka, udah siap. Tinggal tunggu aja orang dari bank ambil. Ada mujizat datang. Seorang pengusaha nasional, saya tidak sebut namanya. Datang sama dia. Kasih 5 miliar. Bayar utangmu. Jalan lagi nih, pabrik, join. Waduh, dia berterima kasih sama Tuhan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh orang gak muncul-muncul, gak telepon, gak tanya ya itu. Bulan keempat itu orang datang lagi. Kurang ya uang, tambah lagi 4 miliar. Kayak dongeng, kayak 1001 malam ceritanya. Tapi aneh tapi nyata. Haleluya, saudara-saudaraku. Tapi kuat gak kita puasa 4 hari? Ya, kuat gak kita ngadepi ini? Kuatnya kita masukkan pikiran Kristus dalam hati kita. Kalau udah pikiran bilang udah bangkrut dah, udah kaya deh, udah deh kita udah nggak bisa apa-apa dah. Wah istrinya udah ayo bang, aduh nggak bisa dah, udah sepi begini udah bang. Saya baru pulang dari Tasikmalaya, ada suami istri ditinggal anak, 5 anaknya 4 perempuan 1 laki. Satu ini laki ganteng tinggi kaset, meninggal demam berdarah, 15 tahun umur. Itu bapak bilang, saya sudah nggak ada lagi semangat hidup. Wah, saya rasanya nggak lama lagi hidup. Hati saya di sini nih rasanya sakit. Istrinya nangis. Saya doakan sama dia, saya berikan kesaksian sama dia. Nangis, aduh hati ini saya sakit di sini. Saya bilang jangan punya pikiran itu cuma mati aja. Kita pun demikian. Kalau pikiran kita lagi empat, kalau pikiran kita lagi dapat godaan, kita mikirnya yang enggak aja. Kita mikirnya pikiran mati. Ada orang nggak mau mikirin mati, tapi dia mikirin kuburan ya kuburan. Malam ini dia ke kuburan sana, malam itu ke kuburan Mbah Jugo, malam ini ke Mbah Jambrong, malam itu ke kuburan ke sana ke gunung apa tuh yang di Jawa Timur, gunung apa sih? Gunung apa saudara? Loh ngaku Gunung Kawi, saudara-saudaraku. Ada lagi yang di Cirebon gunung apa? Semua yang di gunung-gunung dicari ke kuburan sini, kuburan sana, ke kuburan. Nggak mati tapi mau carinya di kuburan. Dia ambil tanah kuburan. Tadi pada kebaktian pertama saya cerita. Ada orang Kristen juga masih percaya tahayul. Dia ke Israel, saya lihat ke Israel, saudaraku. Ada orang, aduh ini orang Kristen, nggak tahu dari Eropa, nggak tahu dari Amerika. Itu air sungai Yarden yang bau, saudaraku. Dimasukin di botol, dijualin $1. Laku kayak kacang goreng. Beli. Tuh orang Yahudi kalau cari duit, aduh pinternya luar biasa. Sampai air yang bau kentut aja laku $1, saudara-saudaraku. Dan orang-orang namanya Kristen, aduh senang sekali. Barangkali nanti di rumahnya pakai obat tetes mata itu barangkali. Ya, padahal itu air sungai Yarden itu bau busuk, tidak ada apa-apanya, saudara. Saya lihat kuburan Yesus, saya nengok, saya 2 kali lihat kuburan. Tapi biasa hanya lihat sejarahnya. Oh begini saya ingat cinta Tuhan. Tapi ada yang sampai merayap, sampai cium itu batu. Sampai ada yang, sampai cium itu. Dicium tuh batu, barangkali itu ada kecoa baru lewat. Dia cium, saudara-saudara. Ini percaya kepada hal kuburan. Nah pikiran ini juga harus dirubah. Ayo kita kembali kepada Filipi tadi, kita baca ayatnya yang ke-16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Waktu Paulus di Tesalonika, tempat yang jauh.
Orang Tesalonika nggak ingat korban, nggak tahu memberi. Sidang Filipi memberi. Saudara-saudara, oleh anugerah Tuhan sejak tahun 85 awal, saya adakan aksi dompet logistik. Kolekte yang saya terima dalam kebaktian di Tanah Abang, rata-rata setiap Selasa itu 500 sampai 600 ribu. Kadang-kadang sampai 1 juta. Saya suruh satu bendahara pegang, itu hak untuk saya. Tapi saya katakan mari kita bagi kepada hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Sejak itu kita sudah kirim hampir 100 juta. Sampai sekarang ini 2 tahun lebih untuk hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Dari sekian banyak hamba Tuhan, tiba-tiba ada satu gereja kecil. Satu gereja kecil. Dia kirim wesel sama saya 25 ribu. Untuk bantuan yayasan kabar baik. Aduh, saya nangis di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, ini orang ini ada ingatan. Dia sudah terima banyak, dia ada ingatan. Desa kecil. Dia tidak mau hanya terima-terima, tapi dia memberi. Kalau yang lain tuh kirim suratnya gini. Terima kasih Bapak Awan Datul, kami sudah terima berkat. Terima kasih, puji Tuhan. Kalau bisa tiap bulan dan tambah sedikit. Nggak salah memang, saudaraku, manusia kalau udah soal itu memang inginnya terus-terus tambah sedikit. Dikasih nanti 15 ribu juga tambah lagi sedikit. Kalau percobaan mah jangan ditambah-tambah Tuhan. Kalau berkat tambah terus. Ya. Aduh. Betapa sukarnya ini ingatan, ini pikiran ini, saudara-saudara. Betapa sukarnya. Satu ibu di Cianjur, miskin, betul miskin, rumahnya aja rel, di pinggir sungai. Aduh, saya suka bilang, duh hati-hati nih, rumah begini, ini sungai di sini, rumahnya udah miring ke sungai. Nah kayak bagaimana? Ini miring benar, saudaraku. Ya bagaimana kalau dia jualan lotek, ya, lantainya dari tanah. Tapi sebulan apa 2 bulan sekali dia bawa ikan pepes, ikan mas. Itu kesukaan saya, dia tahu. Saya bilang udah dah tante, udah kita udah cukup, ini saya juga lagi diet, udah dah, sudah cukup, udah jangan kirim-kirim. Saya emang nggak kasih sama Om Yoyo, saya mah kasih sama Tuhan. Kayak ditabok aja kita, saudara-saudara. Iya benar juga, ya benar. Dan yang makan itu bukan saya saja, ada hamba Tuhan lain juga. Iya, saya nggak bisa halang. Saudara-saudaraku, kadang-kadang kita lupa pikiran ini, lupa. Tapi katanya Rasul Paulus, ingatlah. Nah, ayat ke-17, ada pahala untuk mereka, saudaraku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saya pakai ini vas kembang. Oh ya, vas kembang terlalu susah ya. Saya pakai jari saya ini, saudara. Ini satu pohon ada 5 cabang. Dari 5 cabang ini ada yang berbuah 1, ada yang berbuah 2. Ada yang berbuah 5, ada yang berbuah 10, ada yang berbuah, saudara-saudaraku, 20 dalam satu dari cabang-cabang ini. Semuanya satu pohon. Nah, Paulus berkata, bukan pemberiannya, bukan jumlahnya. Lu mau cuma ngasih 1, tidak. Bukan pemberiannya, tapi buahnya. Ternyata ini berbuah, walaupun cuma 1 ada buahnya. Ini 2 ada buahnya, yang lain 5 ada buahnya, yang 10 ada buahnya, yang 20 ada buahnya. Jadi Paulus menilai secara rohani, bukan pemberiannya, bukan besar kecilnya, tetapi buahnya. Saudara-saudaraku, buah ini penting sekali. Saya akan bacakan 1 ayat, betapa Yesus menghargai buah. Dan apa yang akan kita alami kalau kita ada buah. Yohanes 15. Dalam Injil Yohanes pasal 15 kita melihat 1 ayat yang terkenal. Ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saya ingin bacakan dalam salinan Amplified New Testament, perjanjian baru yang diperjelas. Masih saya ingat, saya baca tadi pagi, bunyinya begini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih dan menetapkan kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi
dan menghasilkan terus-menerus buah, dan buahmu itu kekal. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam kurung, nama yang di dalamnya adalah segala atribut-atribut tentang aku, akan diberikannya kepadamu. Saudara, nggak ada pintu terbuka. Yesus pernah berkata, aku inilah pintu. Saudara meminta kepada Yesus dalam nama Yesus kepada Bapa, Tuhan bukalah pintu. Sebab Yesus berkata, aku adalah pintu, dia bukakan pintu. Saudara, tidak ada penghiburan. Yesus berkata, di dalam aku ada penghiburan. Di dalam aku ada damai. Saudara berdoa, terbuka. Tapi berbuah dulu. Berbuah dulu. Berbuah dulu. Apa suami-suami sudah lihat buah dari istrinya? Apa suami bisa lapor sama pendetanya? Terima kasih, puji Tuhan pendeta. Istri saya setelah kenal Yesus jadi lain. Ada buahnya. Ada buahnya. Kalau dulu merahnya di sini. Nangis melulu. Cemburuan, aduh itu cemburuan tuh bini, aduh cemburuannya. Suami nggak boleh deket-deket sama wanita tuh nggak boleh deket, aduh. Apalagi istri pendeta nggak boleh cemburuan. Nah pendeta mesti ketemu lelaki, ketemu perempuan. Ya, waduh saudara-saudaraku, apalagi di jemaat juga nggak boleh cemburuan. Ya, nah suami jangan, iya betul Pak Ona tuh betul. Saya mah yang bener aja nih ngomongnya nih. Nggak boleh terover cemburuan. Aduh cemburuan nggak boleh. Padahal kan kita mesti ramah, remeh, dan kesana kemari. Tapi karena istri sering kali cemburuannya over cemburuan. Sampai naik dokar juga dilihat dulu kudanya jantan atau betina. Karena cemburuannya saudara-saudaraku. Tidak baik. Tetapi setelah kenal Yesus dia berubah. Ada buahnya. Suami-suami yang biasanya suka kasar sama istrinya. Begitu kenal Yesus berubah. Ada buahnya. Coba saya suka katakan sama kawan-kawan saya, coba robah tuh bahasa. Bahasa ini kita robah. Ya? Kadang-kadang kita hidup Kristen udah lama, tapi bahasa kita masih bahasa yang lama. Ya, udah jadi Kristen, tapi hidup kita masih hidup lama. Kristen bahasanya bahasa yang lama. Saya ingat ada satu orang Batak, orang dari Sumatera Utara, dia tinggal di Jakarta, udah 20 tahun dia ngomong gini. Sejak aku tinggal di Jakarta 20 tahun, logat Batakku tidak kentara lagi katanya. Maaf nih, sorry. Setelah aku tinggal 20 tahun di Jakarta, logat Batakku tak kentara lagi. Begitu medoknya. Ini ilustrasi. Banyak kali juga kita sudah 20 tahun di dalam Tuhan. Logat yang dulu tuh masih ada, masih medok. Ya, masih medok. Coba saudara berubah. Ya, berubah. Saya suka lihat polisi. Kalau polisi itu pakai peluit. Dia mau bilang gini, prit, prit, prit. Maksudnya cepat, tapi bunyinya prit, prit, prit. Kalau dia mau stop, prit. Aksinya stop, tapi prit terus bunyinya tuh. Kalau dia bilang ada pelanggaran, sama aja. Mungkin dia awas, pelanggaran, tapi prit, 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 prit. Coba kita pakai peluitnya dari Tuhan. Pakai puji Tuhan gitu. Puji Tuhan. Kalau kita udah jengkel, biasanya kita marah-marah, maki-maki, kita bilang, mami kamu mau puji Tuhan. Gitu aja. Tapi Eka tuh sebenarnya tuh puji Tuhan sama kamu. Bingung kan nanti suami. Dibeliin oplet pasti. Jadi saudara-saudaraku, mari kita memakai pikiran Kristus ini saudara-saudaraku, dan ada buah, ada jawaban doa. Kenapa kita minta sama Tuhan? Tuhan minta ini nggak dikasih. Tuhan minta itu nggak dikasih. Buah dulu. Kalau buahnya lebat, tetap ada. Minta apa diberi. Terus kita baca yang terakhir di dalam Filipi pasal 4. Ayat yang ke-18, 17 tadi, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kalau saudara berbuah, yang untung saudara. 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Satu persembahan yang harum. Satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Satu kali ada satu saudara, aduh Pak Onda tuh, itu sepatunya Pak Onda tuh udah kayak buaya itu, aduh. Saya punya sepatu udah kelebaran saudaraku, nomor 43, karena saya kemana-mana sudah pakai sepatu itu, masuk keluar masuk pakai sepatu itu. Jadi bukan saya pakai sepatu pakai saya saudaraku. Jadi itu sepatu saya bawa-bawa, saya nggak rasa.
Ada saudara, aduh Pak Onda tuh ganti dong sepatu. Iya ya. Terus apa itu? Ya ketemu lagi tuh Pak Onda tuh sepatunya, aduh udah kayak kulit manggis begitu. Pak Onda tuh udah ganti dah. Ada lagi, aduh Pak Onda tuh bagaimana? Ada yang gitu. Tapi ada yang lain. Begitu dia lihat sepatu saya gitu. Mana? Toko sepatu. Nggak banyak omong. Ganti deh. Kita lihat aja udah jijik, ganti deh. Ganti. Lain kan saudara? Yang satu bilang, oh, mana sih? Itu sepatu Pak Onda tuh udah, ampun. Sepatu saya baru nih sekarang, saudara, baru. Soalnya baru dibeliin. Haleluya, Tuhan mah heran. Tahu aja ya. Yang buat pembangunan dong, bener nggak? Nggak boleh dipakai buat beli sepatu. Nah yang sepatu dibeliin lain lagi. Cuma lain lagi soalnya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara dikatakan dalam 18, sudah dah aku cukup dah aku berkelimpahan dari Epafroditus, satu persembahan yang harum, satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku, ayat 19 ini kado buat saudara untuk Paskah ini, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin saudara-saudara. Allahku, kata Paulus, akan memenuhi segala, bukan keinginanmu, keperluanmu. Banyak kali kita berdoa, Tuhan jawablah keinginanku. Tidak, Tuhan hanya jawab keperluan kita. Saudara beli beras 1 karung, belum tentu nasinya saudara makan semua. Ada tamu datang makan, itu rezeki buat orang itu. Apa yang sudah di dalam perut kita, yang kita sudah nikmati, itu rezeki buat kita. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara perlu sekarang Tuhan lihat, memang keperluan saudara adalah keperluan penghiburan, Dia hiburkan saudara. Keperluan saudara kekuatan, Dia hiburkan saudara. Keperluan saudara materi, Dia tambahkan apa yang saudara perlu. Keperluan saudara iman, Dia berikan iman kepada saudara. Apa yang saudara perlu, sesuai dengan apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Onasius punya anak 2, satu Kristina, satu anak laki. Dia punya pikiran, sudah anak saya adalah pewaris tahta, pewaris hebat sekali. Lalu dia lagi makan di kapalnya Onasius, lewat pesawat jet pribadi. Dia bangga, itu anak saya yang terbang. Umur 24 tahun, suka sekali terbang nih anak Onasius. Lalu dia lagi makan, itu jet datang lagi di atas kapal, yahnya. Waduh, itu anak saya, dia bangga sekali. Itu kali dua-duanya dipanggil. Onasius bilang sama anaknya yang laki, kamu tuh terlalu foya-foya, terlalu royal. Coba lihat adikmu itu, Kristina. Kristina jajan 1 tahun cuman $1 juta. $1 juta disebut itu katanya ya, irit. Kamu itu sampai berjuta-juta dolar. Coba dong irit sedikit. Ini anak muda bilang, habis saya punya papa kan kaya. Ya papa dulu nggak begitu, papa masih muda, irit soal uang. Ya papa punya papa itu orang miskin. Papa saya sekarang kaya, namanya Onasius. Nggak bisa jawab tuh papanya. Bener juga, kalau papanya kaya, ini anaknya anak orang kaya, naik apa aja bisa. Tapi apa terjadi saudara-saudaraku? Dia kecelakaan pesawat, mati, hancur terbakar nih anaknya. Onasius tidak mau lihat. Dia panggil ahli bedah, ahli operasi plastik yang paling hebat, paling mahal. Pokoknya berapapun aku bayar, kamu operasi, kamu bedah ini mayat anak saya, harus sampai seperti dia belum mati. Ini fotonya. Dokter-dokter ahli kerjakan, saudara-saudaraku, dalam beberapa lama jadi beres. Mayat ini disambung-sambung, di luka bakar apa segala diberes dengan segala macam kepintaran plastik apa segala rupa, saudara-saudaraku. Langsung bagus. Taruh di peti kaca, dikasih pengawet, tidak busuk-busuk, saudaraku. Hebat. Jadi kalau dia kangen, dia lihat anaknya. Kalau dia kangen, dia lihat anaknya. Dia seorang kaya ya. Kalau dia kangen, dia lihat anaknya. Nggak lama, 5-6 tahun. Ini kelopak mata ini tidak ada tenaga lagi untuk buka. Syarafnya jatuh. Jadi dia nggak bisa buka mata. Mesti diganjal pakai tusuk gigi. Dia nggak ada tenaga untuk tutup, untuk buka.
Gak lama dia mati. Tapi mati. Allah kita tuh kaya dan tidak akan mati dan kekal sampai selama-lamanya. Nah, kita akan diberkati oleh Tuhan sesuai dengan kekayaan dia. Kalau dia kaya, saudaraku, anaknya kaya, amin. Tapi makanya anaknya kalau memberi, itu harus seperti orang kaya. Jangan seperti satu pendeta berkata, oh brur bagaimana? Kalau saya melihat jemaat saya, aduh saya bertanya, mana ada jemaat saya yang miskin? Gak ada. Tapi kalau saya lihat kolektor, saya bertanya, mana yang kaya? Gak ada. Uang parkir terus yang dia kasih. Ya. Kalau saudara-saudaraku, anak raja kita kaya, bapak kita kaya, anaknya juga kaya. Haleluya, itu sebabnya pikiran ini harus dirubah. Jangan pikiran miskin, jangan pikiran susah, jangan pikiran medit, jangan pikiran skakar, jangan pikiran Yahudi. Aduh, jangan pikiran medit. Kemana-mana gini aja ngepel aja, mau ngajak berkelahi sama orang aja sebab apa? Medit, saudara-saudaraku. Memang manusia begitu lahir udah gini. Artinya apa? Tak rela. Begini terus, saudara-saudaraku. Tetapi kalau sudah di dalam Yesus terbuka. Yesus mati di salib nggak gini, terbuka. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Coba kalau saudara dah kan dibuka. Dah, terbuka. Enak yang lihatnya kalau sudah gini. Dah. Wah, marah tuh orang, kurang ajar lu ya. Mau di mana? Ha? Wah, lu nggak tahu gak muridnya lo banteng umpamanya ya. Tapi kalau saudara dah terbuka, oh saudara diberkati Tuhan. Amin, saudara. Ya kalau udah amin kita berdiri aja. Haleluya. Chu Yesu aini, Chu Yesu ayo. F. Chu Yesu aini, Chu Yesu ayo. Chu Yesu aika, 神经告诉我，主耶稣。主耶稣爱我，主耶稣爱他，神经告诉我。 Nyanyian ini adalah nyanyian yang sederhana saja, saudara. Tetapi mudah-mudahan membuka mata rohani kita. Betapa dia cinta kepada kita. Anaknya sendiri dia berikan. Sorga dia sediakan, anugerah dia sediakan, berkat berkelimpahan dia sediakan, berkat rohani dia sediakan, anaknya yang menjadi harta yang termahal dia berikan. Apakah keperluan kita sehari-hari dia tidak akan berikan? Dia pasti berikan, asal kita memiliki pikiran Kristus, pikiran yang positif, pikiran yang penuh dengan kelimpahan, pikiran yang berani, pikiran yang tidak takut, pikiran yang tidak bimbang, pikiran yang tidak negatif, tapi pikiran yang baik, pikiran yang diberkati, pikiran yang penuh dengan iman bahwa di dalam dia kita anak-anak raja akan diberkati sesuai dengan janji daripada dia. Ju Yesu Adakah di antara saudara yang malam ini sedang mengalami problem dalam rumah tangga, dalam mata pencaharian, dalam perusahaan, dalam keluarga? Ingat satu kata, Yesus cinta saudara. Dia mencintai kita lebih daripada apa yang kita anggap dan pikirkan. Dia mengasihi kita lebih daripada apa yang kita sangka. Saudara tidak akan pernah menyangka betapa besarnya cinta Tuhan kepada kita. Saudara yang mau didoakan, taruhlah tangan kanan saudara pada dada saudara. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, ubahkanlah pikiran kami Tuhan.
Ubahkanlah pikiran kami menjadi pikiran Kristus. Tuhan, Engkau melihat begitu banyak anak-anak-Mu yang di dalam kesulitan, persoalan, percobaan apapun juga. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Tetapi malam hari ini Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang kenal setiap kesulitan anak-anak-Mu. Tuhan, ubahkanlah pikiran kami menjadi pikiran Kristus. Pikiran yang bimbang diubahkan menjadi pikiran yang positif. Pikiran yang takut diubahkan menjadi pikiran yang berani. Bahwa Engkau menjamin kami, bahwa Engkau memberkati kami sesuai dengan kekayaan-Mu, sesuai dengan kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, kami tidak mau membatasi Engkau. Seringkali pikiran kami menghalangi Engkau memberkati kami. Malam hari ini kami mau lepaskan pikiran kami, dan kami mau izinkan pikiran Kristus di dalam pikiran kami. Dan kami yakin, kami percaya di dalam Engkau kami sempurna, di dalam Engkau kami kuat, di dalam Engkau kami dihiburkan, di dalam Engkau kami disembuhkan, di dalam Engkau kami diberikan kelimpahan, di dalam Engkau kami boleh hidup suci, di dalam Engkau kami berkelimpahan, di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan. Haleluya. Sesuai dengan kekayaan kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, kalau iblis datang dan berbisik kepada kami, dan bahwa kami tidak bisa hidup dalam kelimpahan-Mu, bahwa kami tidak bisa bangkit dari kejatuhan kami, bahwa kami tidak bisa diberkati oleh Engkau Tuhan, mari Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk melawan bisikan setan itu. Dan kami berkata dalam nama Yesus, hei setan, pergi. Aku tidak percaya perkataan-Mu. Aku hanya percaya kepada perkataan dari Yesus, bahwa di dalam Kristus kami hidup limpah, lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan nyanyikan lagi nyanyian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh hati. Dan saya minta Saudara Markus Purnama maju ke depan dan tutup dalam doa. Cu Yesu ani, Cu Yesu ani. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah Bapa di sorga. Kalau pada malam hari ini kami boleh mendengar akan berita yang indah. Ada suatu jaminan hidup Engkau berikan bagi kami yang boleh percaya dan menyembah kepada Engkau Tuhan. Engkau begitu kaya, Engkau begitu baik, Engkau memeliharakan tiap-tiap kami. Tuhan, biarlah iman Engkau berikan kepada kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapa di sorga, bahwa Engkau mengadakan segala perkara yang kami perlukan dalam hidup ini. Kalau pada akhir-akhir ini, kalau ada suasana membimbangkan kehidupan kami, biarlah kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sudah mencukupkan kami, bahwa di dalam Kristus begitu banyak perkara yang indah, yang boleh membawa kami penuh dengan sukacita Allah. Terima kasih Bapa, kami senantiasa mau berdoa bagi hamba-Mu. Engkau sendiri menyertai dia dalam pelayanannya. Berkat hikmat akal budi Bapa di sorga, yang boleh membawa dia lebih dekat kepada Engkau Tuhan, menjadi saksi-Mu yang hidup, membawa berkat bagi kami sekalian, untuk berita firman yang Engkau berikan lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pelayanan pekerjaan dalam jemaat-Mu yang hadir di sini Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati. Tuhan Yesus, tiba saat yang indah. Kami ingin membawa persembahan kami untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau dengan perkara-perkara berkat yang Engkau sudah berikan. Engkau sucikan hati kami, tangan-tangan kami, biar Engkau memberikan dengan hati yang terbuka. Engkau tolong tiap-tiap kami, supaya kami menyadari Tuhan, kalau kami boleh membawa persembahan, tiada lain karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin.